Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Nah, konten kali ini agak sedikit berbeda banget sih sebenarnya. Karena konten sebelumnya itu saya biasanya cover lagu, tapi kali ini konten saya itu tentang edukasi. Pokoknya jadi teman-teman, pembahasan saya kali ini ada 3. Yang pertama, definisi komunikasi publik, dan yang kedua, 4 media komunikasi publik, dan yang terakhir prinsip dasar komunikasi publik. Pembahasan pertama itu tentang definisi komunikasi publik. Yang saya ketahui sebelumnya itu komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari komunikator ke komunikan. Sedangkan publik itu yang saya ketahui itu luas, umum, banyak, dan lain sebagainya. Nah, dapat saya simpulkan bahwasanya komunikasi publik adalah proses penyampaian pesan yang memiliki komunikan, audiens, penonton yang banyak. Tapi dapat disimpulkan menurut bahasa, komunikasi publik itu proses penyampaian pesan ya kepada orang banyak, atau proses penyampaian pesan kepada banyak orang, sama aja. Nah, komunikasi publik sendiri sering disamain dengan komunikasi massa. Padahal komunikasi publik dan komunikasi massa itu sangatlah berbeda. Apa yang membedakan komunikasi publik dan komunikasi massa? Nah, teman-teman, yang membedakan komunikasi publik dan komunikasi massa itu adalah salurannya, channelnya, medianya. Komunikasi massa itu seperti surat kabar, majalah, website, radio, dan juga televisi. Sedangkan komunikasi publik itu lebih luas lagi, teman-teman. Selain dia juga menggunakan media massa, komunikasi publik juga menggunakan email, blog, jejaring sosial seperti Facebook dan Twitter, Yahoo Message, handphone atau SMS, dan medium lain yang bisa menjangkau khalayak luas. Seperti aksi demo bisa, seminar, diskusi, dan lain sebagainya. Terus, komunikasi publik itu harus memiliki keterampilan baik dari komunikasi lisan maupun komunikasi tulisan dan juga visual. Why? Kenapa? Karena agar pesan yang disampaikan itu bisa efektif dan efisien, teman-teman. Nah, komunikasi lisan itu biasa disebut dengan pidato, public speaking, dan juga retorika. Yang kedua itu 4 media komunikasi publik. Nah, teman-teman, sebelum kita berkomunikasi, apalagi di depan umum, kita harus memperhatikan 4 hal. Yang pertama, perencanaan. Sebelum kita tampil, kita perlu merencanakan apa yang harus kita tampilkan, apa isi atau pembahasan yang harus kita rancang, teman-teman. Dan juga tone suara itu juga penting. Jangan ketika kita tampil kita langsung ngegas, padahal harusnya itu kita mengajak agar mereka itu ikut ke kita, ini malah ngegas seakan-akan marah. Itu dapat membuat audiens itu terkejut atau heran, mungkin ini anak kok ngegas gitu, padahal bahas apa tiba-tiba ngegas. Maka dari itu sebelum tampil kita itu perlu latihan, kita rancang dulu. Nanti isinya kan tentang ini, pembahasannya tentang ini, berarti suara kita ini agak rendah, lembut, kok ini agak tegas gitu, dan lain sebagainya. Yang kedua itu memperhatikan kontak mata atau tatapan mata. Nah, dalam agama tatapan mata apalagi dengan lawan jenis itu tidak boleh kan. Akan tetapi di komunikasi memperhatikan tatapan mata atau kontak mata audiens itu harus. Kenapa? Agar audiens itu bisa fokus ke kita harus memperhatikan, audiens, kita harus memperhatikan tatapan mata audiens agar audiens itu fokus ke kita. Jangan pula kita itu ngomong tapi mata kita ke atas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dia malah ke atas ini takut gitu, grogi, aku nggak mau natap. Tapi kan audiens heran, ini anak ngomong sama siapa, sama atap atau sama awan, kan aneh.
padahal kita itu harus menyampaikan pesan itu ke audiens, makanya kita itu harus tatap matanya, perhatikan satu-satu mata mereka, apakah fokus ke kita atau main HP. Kalau udah audiens itu gak peduli, berarti ada yang salah dari kita. Mungkin dari segi suara penyampaian kita mungkin kurang enak didengar mereka. Terus yang ketiga itu vokalik. Nah, ini juga penting, vokal. Dalam komunikasi itu penting kecepatan vokal, teman-teman. Jangan pula lambat dan jangan pula cepat banget. Kan kalau kita ngomong cepat-cepat, mungkin orang nggak paham. Kayak kereta api. Dan juga lambat, itu juga nggak baik. Buang-buang waktu. Misalnya mukodimahnya aja udah beberapa menit. Itu rasanya nggak tau lah ya kan. Makanya yang sedang-sedang saja. Terus yang terakhir itu ketepatan, tepat sasaran. Misalnya kita bahas tentang perkuliahan, audiens kita itu harus mahasiswa. Kalau kita bahas tentang misalnya yang ibu-ibu lah gitu, audiens kita harus ibu-ibu. Jangan pula kita seorang mahasiswa membahas tentang misalnya apa itu definisi komunikasi publik ke ibu-ibu, kan nggak nyambung. Mungkin ibu-ibu malah pelongo, nggak jelas. Dan juga bahasa penting, bahasa yang mudah dipahamin. Jangan pula pas kita berbicara dengan ibu-ibu kita menggunakan bahasa istilah-istilah. Misalnya menurut etimologis ini adalah ini. Ibu-ibu heran, apalah etimologi ini, apalah itu gitu. Makanya kita harus mempunyai ketepatan, tepat sasaran. Kalau ke ibu-ibu, kalau materinya ke mahasiswa, jangan sampai salah sasaran. Nah, yang terakhir itu prinsip dasar komunikasi publik. Sebelumnya itu ada definisi. Kita harus mengetahui apa itu definisi komunikasi publik. Komunikasi publik itu proses penyampaian pesan secara efektif terhadap 2 orang atau lebih. Nah, itu singkatnya ya teman-teman. Terus urgensi komunikasi publik. Yang pertama itu bisa meningkatkan kepercayaan diri. Maksudnya itu misalnya kita sebagai seorang motivator, kita mengasih pesan ke audiens, memberi pesan ke audiens agar mereka itu percaya diri dengan kata-kata kita, pesan-pesan kita, kepercayaan diri mereka itu meningkat. Itu yang saya pahami. Terus kedua itu bisa menyampaikan ide kepada banyak orang. Nah, kita itu harus bisa menyampaikan ide-ide kita ke banyak orang, dan agar orang-orang tersebut itu bisa menempel gitu ide-ide kita di kepala mereka. Terus yang ketiga itu bisa memberikan pengaruh kepada banyak orang. Nah, ini pasti mudah dipahami. Misalnya kita seorang motivator nih, kita menyampaikan pesan misalnya jangan minum sambil berdiri. Terus lama-lama terus ternyata audiens itu terpengaruh sampai dia tidak lagi minum sambil berdiri. Itu contoh bisa memberikan pengaruh kepada banyak orang. Terus yang keempat itu bisa menjadi populer di kalangan tertentu. Itu maksudnya itu yang saya pahami, kita misalnya menjadi seorang peserta pidato. Ini tema judulnya sama, tapi kita itu harus bisa menjadi yang beda, yang terpopuler, yang bisa diingat para audiens. Yang saya pahami kayak gitu. Terus yang kelima itu bisa menjadi pemimpin. Nah, kalau kita sudah ngomong di depan, misalnya ceramah di depan, kita itu harus
bisa menjadi pemimpin. Maksudnya kita itu harus seakan-akan kita pemimpin, kita memimpin mereka, mengajak mereka, menyampaikan pesan ke mereka agar misalnya pesan yang baik-baik, misalnya tadi jangan minum sambil berdiri. Kita tuh seakan-akan menjadi pemimpin untuk menyuruh mereka jangan lagi minum sambil berdiri. Terus itu ada hambatan komunikasi publik. Ini agak susah ya guys. Yang pertama, susahnya gimana? Oke, yang pertama, tidak percaya diri. Nah, tidak percaya diri ini orang banyak yang tidak percaya diri, termasuk saya. Kadang saya sendiri tidak percaya diri loh sama diri saya sendiri. Mungkin karena fisik, saya gendut gitu. Mau nampil aja nggak pede gara-gara fisik. Iya, saya sendiri sering kayak gitu. Kadang insecure sama orang, kadang nggak pede gara-gara punya orang ini bagus gitu, maksudnya isinya bagus, aku gini, nggak usah lah, nggak jadilah aku tampil gitu. Itulah kadang tidak percaya diri, susah memang, tapi itu harus dihilangkan. Coba kita pede aja gitu, jadilah diri sendiri, be yourself. Terus yang kedua itu tidak terbiasa. Nah, ini juga susah. Mana ada orang tidak terbiasa kalau tidak membiasakan. Karena Allah bisa, karena biasa. Coba kita biasakan kita ngomong, berpidato di depan cermin, apalagi itu pasti lama-lama kita terbiasa. Pas kayak saya dulu kan, waktu pas nyantri, awal-awal saya nampil naik panggung itu takut. Lama kelamaan karena udah terbiasa, saya malah pas udah jadi munazomah, jadi kakaan kelas kan itu jarang gitu mau nampil lagi. Itu rasanya saya aku pengen lah gitu tampil. Kenapa dulu pas aku masih jadi adik-adik aku sikit nampil, kenapa aku nggak sering? Rasanya pengen aja gitu nampil di panggung itu. Waktu pertama-tama itu asli takut, malah suruh-suruhan, kamulah kayak gitu. Terus yang ketiga itu pemahaman yang keliru. Nah, pemahaman yang keliru itu memang agak susah juga ya kan teman-teman. Makanya ya kita harus mempersiapkan lah, latihan dari awal-awal, kita rancang apa yang harus kita mau sampaikan. Terus itu 4, kurang persiapan. Nah, ini lagi kurang persiapan, susah juga. Makanya sebelum nampil itu langsung sebelum nampil itu latihan gitu, karena kan udah dibilang naik tanpa persiapan, turun tanpa penghormatan. Nanti kita tiba-tiba nampil tanpa ada yang kita pikirkan, kita nggak tahu nih, nanti aku abis ini bicara ini, terus abis ini bicara ini, kita nggak tahu, malah amburadul. Ya udah, orang kayak begini sama kita. Makanya kita harus latihan dulu, jangan sampai kurang persiapan, harus bisa maksimal dong. Terus kelima itu kondisi tidak sehat. Nah, ini susah, kondisi tidak sehat. Jangan pula kita tampil kita lagi batuk, orang terganggu. Apalagi batuk itu bisa menyebar loh. Misalnya kita batuk, atau pilek, ingusan, aduh, udah kayak, padahal kita mau memotivasi orang, seakan-akan kita kayak sedih, kayak merengek. Gara-gara kan kalau pilek itu gitu-gitu. Ya gitulah, pokoknya jaga kesehatan. Beberapa hari sebelum tampil itu kita harus jaga kesehatan dulu, jangan pas udah di hari H kita tidak sehat, kan sayang gitu. Terus yang keenam itu motivasi tidak kuat. Aduh, ini kayak saya contohnya. Saya tuh misalnya mau lomba, atau mau misalnya lomba pidato misalnya itu saya langsung tanya gitu ke kawan-kawan yang biasa pidato, yang pintar, yang mahir, itu saya tanya, aku gini loh mau pidato, aku takut gini. Pasti ada aja di motivasinya. Nah, dari situ saya bisa termotivasi, saya harus bisa gitu. Makanya kita cari teman atau yang bisa memotivasi kita biar kita itu kuat.
Terus yang terakhir itu menyia-nyiakan bakat yang khusus. Nah, kalau kita udah bisa punya bakat berbicara di depan umum, apalagi banyaklah bakat-bakat yang lainnya, itu jangan kita sia-siakan. Kesempatan itu tidak datang dua kali, makanya jangan disia-siakan. Apalagi kita punya bakat khusus, enak lah. Kok saya ini belum bakat saya masih rancau. Itu ada metode persiapan jangka panjang. Yang pertama itu menumbuhkan pribadi yang sehat. Nah, menumbuhkan pribadi yang sehat, yang baik, positive thinking, pokoknya yang baik-baik dah. Terus yang kedua, memperkaya pengetahuan. Nah, di sini kita diharuskan untuk membaca, budayakan membaca, cari referensi-referensi, pokoknya bacalah agar pengetahuan kita itu kaya dan luas. Terus yang ketiga, melatih diri dalam setiap kesempatan. Misalnya di kampung kita sendiri ada acara maulid. Nah, ada kesempatan itu, ayo kita tampil, misalnya jadi pembawa acara misalnya. Nah, kalau kita udah terbiasa, insya Allah pas ada acara apa-apa kita udah nggak deg-degan lagi. Bisa juga kita nanti tiba-tiba maksudnya kayak tampil dengan spontan itu. Kalau udah yang master pasti tanpa persiapan udah bisa lah. Terus ada juga kriteria pribadi yang sehat. Nah, itu ada 5. Yang pertama, keyakinan yang benar. Kedua, moral yang baik. 3, perasaan yang positif. 4, pikiran yang luas. 5, fisik yang sehat. Tadi juga hampir sama pembahasan yang sebelumnya. Terus lanjut ada metode jangka pendek. Itu ada 6. Yang pertama itu menentukan topik atau tujuan. Yang kedua, menganalisa publik atau situasi. Ketiga, mengumpulkan dan mengoreksi bahan. Yang keempat, menentukan metode. Yang kelima itu menyusun dan membahasakan bahan. Dan yang terakhir itu melatih penyajian. Kemudian ada yang namanya kiat memilih topik. Itu ada 4. Yang pertama itu sesuaikan dengan kebutuhan peserta. Nah, kita harus menyesuaikan kebutuhan peserta. Maksudnya misalnya kita menjadi seorang motivator, itu kita harus sesuaikan gitu apa kebutuhan para audiens kita, para peserta seminar kita misalkan di acara seminar lah. Terus yang kedua itu sesuaikan dengan situasi saat ini. Misalnya situasi saat ini itu pandemi kan. Jadi kita pas jadi seorang motivator, kita itu jangan pula buat yang mengumpulkan keramaian. Kayak misalnya saya pernah ikut acara gitu. Jadi nanti ada kayak gamesnya gitu. Jadi pegang tangan ini. Kalau sebelumnya kan masih boleh, tapi kan situasi saat ini pandemi, jadi kan kita harus menjaga jarak, itu kita harus sesuaikan. Terus yang ketiga itu sesuaikan dengan pengetahuan atau pengalaman peserta. Kita harus menyesuaikan, misalnya pengalaman mereka lah, jangan sampai nggak nyambung. Terus yang keempat itu sesuaikan dengan pengetahuan atau pengalaman pembicaraan. Nah, terus ada juga membahasakan bahan. Nah, membahasakan bahan ini ada 5. Yang pertama itu bahasa yang sesuai tujuan penyajian. Terus yang kedua itu ada bahasa yang baik dan benar sesuai EYD, ejaan yang disesuaikan. Terus yang ketiga itu logis dan argumentatif. Terus yang keempat itu singkat dan mudah dipahami. Yang kelima itu menyelipkan ilustrasi atau humor. Ilustrasi atau humor inilah yang ditunggu-tunggu para audiens gitu, agar enggak garing. Misalnya kita kasih pantun atau tebak-tebakan atau ilustrasi, misalnya kisah-kisah yang menginspirasi lah gitu. Terus yang terakhir itu melatih penyajian. Itu ada 4. Yang pertama itu melatih di depan cermin ya kan,
Ini untuk latihan. Pertama itu melatih di depan cermin, yang kedua itu melatih di depan orang yang dipercaya. Nah, kalau saya itu biasanya itu sama kawan, misalnya ada lomba atau misalnya saya mau nampil, itu sebelumnya itu misalnya pas lagi sama teman-teman, weh tengokin aku dulu gitu, terus koreksi. Atau misalnya lagi di rumah, mak tengokin kakak dulu mau pidato kayak gitu, udah bagus nggak mak gitu, mak ada yang kurang nggak gitu, biasanya saya ya. Terus yang ketiga itu melatih dengan merekam. Nah, biasanya itu kalau lomba-lomba dai gitu, saya pernah ikut gitu, itu durasinya 7 menit, jadi harus kita rekam biar jangan kelamaan atau kecepatan, karena kan itu biasanya ada tombol. Kalau ini bahas tentang lomba dai kan, ada tombol merah, tombol hijau, tombol kuning itu. Jadi kalau ada tombol merah itu sudah harus closing. Terus yang keempat itu melatih di tempat pertemuan. Misalnya kan belum ada audiensnya gitu, jadi cek-ceknya geladi lah gitu, pura-puranya kita geladi sebelum tampil, sama kayak kita merasain lah dulu panggung ini sebelum kita tampil, cek-ceknya belum lah, kayak gitu. Terima kasih. Mungkin sampai sini saja pembahasan saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon ampun kalau ada kata-kata Sarah yang salah atau yang mau koreksi, silahkan koreksi di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.